disuruh sharing, seharusnya kan Desember tanggal 7. Terus kemarin di schedule di November. Dari Januari loh, ngomongnya jadwal dia. Lu Desember pasti belum ada jadwal kan? Apa? Sharing lo katanya, sharing lo, nggak boleh kagak katanya. Nggak bisa nolak lah kalau udah gua ancong, nggak bisa nolak. Oke, langsung ke background aja ya. Kenalin nama ini gua aja nggak apa-apa ya. Gua aja, ini kan kayak banyak gengsi semua nih. Tadi baru kenal sama Jack ya? Kelahiran 2003. Gila, kok berasa tua banget sekarang ya? Padahal dulu ya, saya joinnya umur 20 tahun. Saya kelahiran 94. Pas waktu join, kebanyakan yang saya kenal tuh di atas saya. Saya paling muda tuh biasanya tuh. Sekarang kok 2000 sekarang ya? Jadi berasa lebih tua sekarang. Nah, nama saya Noviedi kalau di Kode Agent ya. Tapi biasanya dipanggil Catcom. Enaknya dipanggil Catcom. Karena kalau Noviedi itu sama cewek biasanya ya. Ada Koyos suami istrinya Cinovianti namanya ya. Jadi kalau lagi ke Bank BCA ya, kalau mau ngecetak buku, Ibu Novi katanya Ibu Novi, jadi agak insecure saya jadi. Jadi udah Catcom aja lah, jadi berubah satu namanya. Cuma KTP tetap Novianti. Tetap Lucy, Bapak Lucy. Ya, kita kenapa namanya bisa Novianti ya? Karena lahirnya November, tanggal ulang tahun. Oh, Koyos sama siapa? Iya, ada mention. Kok Erikson nanti akhir tahun mau jalan-jalan ke Paris kok ya? Luar biasa. Ini panutan kita nih, panutan saya nih. Saya lahir di Sungai Bakau. Sini ada orang Kalimantan. Oh banyak ya? Kita ngomong kayak aja kali ya? Wah, ngomong kayak aja, kok kira ya? Jadi saya orang Kalimantan ya, Sungai Bakau Kecil. Mungkin tuh, kok tinggal di mana kok? Kalimantan di mana kok? Pak Hujan. Oh, Sungai Duri. Ya, singkat konkret aja lah. Cuma loketnya agak beda. Saya loketnya agak halus. Kalau Pak Hujan itu agak campur-campur kalau Pak Hujan. Ya. Sungai Bakau Kecil tahu lah Pak, betul kamu tahu ya kok ya. Jadi saya kelahiran 94, anak keempat dari 10 saudara. Sini ada yang saudaranya lebih dari 10? Ini kalau kata mama saya ya, seharusnya saya 12 bersaudara, 2 udah subur katanya. Jadi hampir kita bikin timnas tuh hampir, tapi nggak jadi. Iya. Ini kalau teman-teman kakaknya ada 1 ya, saya kakaknya sampai 2 lembar. Pas bikin paspor itu orang imigrasi bingung. Ini kok kakaknya ada 2 lembar ya? Iya, saya saudara 10 soalnya, jadi nggak cukup 1 doang. Oh, ini kamu tinggal di mana ya? Saya di Kalimantan. Di sana nggak ada bioskop ya? Iya nggak ada. Oh pantes katanya, papa mamamu nggak ada kerjaan kayaknya nih. Kalau bikinnya banyak katanya. Oke next. Nah saya lulusan SMK ya, SMK Mempawah. Kok pasti tahu ya yang di Sungai Duri dekat sana. Dari kelas 2 SMK itu saya udah kenal namanya Prudential. Jadi ini ada kembar ya, saudara saya, saudara sepupu lah. Ini kembar. Nah salah satu kembarannya itu pasangannya waktu itu agent. Udah AM waktu itu agency manager di Prudential. Jadi karena saya duduknya bareng sama dia, sering ngumpul sama dia, tiap hari kadang dia suka cerita soal pasangannya, soal cowoknya. Kerja di Prudential, berapa gitulah, income-nya udah 2 digit. Jadi saya udah didoktrin tuh dari SMK, udah tahu namanya Prudential tuh udah tahu. Setelah lulus sekolah, langsung diajak training ke Pontianak. Jadi saya udah ikut namanya BOP, udah ikut training, udah ikut hari Sabtu ini udah pernah ikut. Tapi pas mau join kan butuh rekening ya, butuh rekening. Nah saya minta tuh papa buatin sama buatin. Nah dulu saya kan harus deposit 500.000 ya, saya nggak ada duit. Minta dong sama mama, mak bikinin rekening mau jadi agent, nggak diizinin. Ngapain mau jadi agent? Mending lu bantuin Kokolo di Bogor, spare part lah, modif bengkel. Jadi kalau namanya orang Kalimantan biasanya nggak jauh-jauh dari bisnis ya kalau orang Kalimantan. Jadi kalau jadi agent, udah jangan ya. Jadi akhirnya saya nggak jadi karena nggak ada power ya, masih baru lulus mau nggak boleh dari orang tua. Jadi sudah mau join orang tua ngizinin, akhirnya merantau ke Bogor. Next, nah ini pengalaman kerja saya bengkel motor 2012 sampai 2014. Nah teman-teman tebak nih, ini kerjaannya moge ya, motor gede, bengkel motor saya sama koko saya. Gajinya berapa? 2012. Coba teman-teman tebak, kerja sama keluarga, bengkel moge, gajinya berapa? 2 juta. Tinggi banget 2 juta. Koko berapa?
manusia banget kalau bisa dapat 2 juta. 2012 pas saya baru kesana, 300 kok. Tahu 300 ada benar loh. Hampir. Pas dikasih gaji 300 sih, kok segitu doang kan? Kata om saya, kamu kan baru datang, baru belajar. Ya ada dulu aja lah katanya kan, belajar dulu katanya. Ya namanya tinggal sama keluarga ya udah nggak mau lah, terima aja. Sampai 2014 gaji paling mentok saya nih mentok 800.000. Jadi ya itu 2 tahun tuh ngurusin semuanya, 2 bengkel saya ngurusin tuh dari pagi sampai malam saya ngurusin semua. Jadi ya kerja sama keluarga begitulah ya. Karena itu akhirnya saya memutuskan untuk resign ya. Jadi ngomong ke om mau cari pengalaman lain. Ngapain katanya? Jangan katanya gini. Wah udah mulai nggak tahan nih. Jadi ceritalah sama teman tinggal di Pemakan, orang Kalimantan juga. Kita cerita teman juga lagi ada problem sama keluarganya. Yuk kita kabur katanya. Saya kira bercanda. Yuk kita kabur, nanti kita ke Bandung bla bla bla. Oh iya ya saya iyain, kira bercanda ya. Pas hari minus, pokoknya tiba-tiba malamnya dia telepon, kok gue udah pesen tiket katanya. Besok subuh gue berangkat ke Jakarta, kita langsung ke Bandung katanya. Hah? Maksudnya gimana nih? Gue udah kabur loh, gue udah packing dan lain-lain, udah pesen tiket katanya nih. Gue dari Pemakan udah ke Sungai Pinyu, dari Sungai Pinyu nanti gue mau ke bandara Pontianak, mau kabur katanya. Lu udah harus ready ya, jemput gue katanya ya. Wah itu semalam saya nggak tidur teman-teman, karena kirain bercanda, tahu-tahunya beneran gitu kan. Wah itu semalaman saya bingung, saya packing barang juga, sampai subuh itu saya nggak tidur. Ini beneran nggak nih kabur nih kan? Nah teman saya kan udah sampai ke bandara, dia telepon terus, lu udah harus ke bandara ya, lu udah mau berangkat nih katanya nih. Oke. Jadi saya bolak-balik kamar om saya, muter bolak-balik. Ini kabur nggak ya? Nggak berani. Akhirnya kabur juga saya teman-teman. Subuh-subuh berangkat dari Bogor ya ke Baranangsia di dekat terminal sana. Kalau orang Bogor sih mungkin tahu. Dari sana naik bus ke bandara itu Soekarno-Hatta. Jadi beneran kabur saya teman-teman. Kabur ke Bandung. Jadi supaya ketemu kita kabur ke Bandung. Tinggal di rumah teman. Jadi teman di sana ada kenalan orang sana juga. Awalnya mau ngekos tapi katanya rumah ada kamar kosong, ya udah tinggal di sana aja. Nah, di sana saya kerja servis komputer di Bandung selama 6 bulan. Teman-teman tentang komisi berapa tiap bulan? Nih, servis komputer di Bandung. Setiap bulan. 50.000 lah tambah. 50.000 dong, paling banget kok dia. Setiap lagi berapa? Teks coba, ada nggak? Oh, saya cuma dikasih 200 sampai 300.000 per bulan. Wah, boleh. Tabur habis saya. Karena nongkrong sama orang Bandung ya, tiap malam ngajak ke Lembang. Lembang nongkrong segala macam kan. Jadi malah habis tabungan saya. Saya di sini, ini waktu saya kerja ya di Bandung servis komputer. Tiap hari kalau misalnya ada panggilan kita pergi cuci, pergi servis. Ada orang Bandung di sini. Nah kalau teman-teman tahu di Bandung itu gini, di Gang Saritem namanya. Yang tahu Saritem siapa nih? Bahaya nih. Jadi ya jangan dijelasin lah ya, bahaya nih kalau ngomongin Gang. Jadi itu ya sekilas aja. Jadi iya loh. Wah ini kuliah di Unpar ya? Jangan sampai nongkrong di sana kali ya. Jadi di Saritem itu satu gang. Itu tempat yang ya teman-teman tahu lah ya. Agak unik. Ya di depan gang itu ada tempat ibadah. Belakang tempat ibadah itu ada polsek. Di belakangnya lagi, nah itu tempat itu. Yes, betul. Jadi kalau lagi mau puasa di bulan puasa, nah tiap hari polisi udah sering lewat tuh razia tuh. Kalau udah itu, jadi kadang satu minggu banyak motor-motor Harley di sana nongkrong. Wah, banyak plat B banyak di sana. Kok jadi bahas itu ya? Next. Bahaya. Oke, nah leader saya nih, kata teman-teman yang kita beri aplaus buat leader saya. Nanti aku bilang yang akan share di sini. Saya bisa share di sini juga karena ditodong sama Ko Hendy kayaknya. Kau tanya siapa yang bisa speaker Ketkom katanya. Mau saya hadir di sini. Kenal sama dia waktu jalan-jalan di Semarang. Jadi waktu saya kerja di Bandung, teman sempat ngajak, yuk kita jalan-jalan ke keliling Jawa pakai bus. Kalau waktu pakai tour ya, keliling bus, dia ngajakin kliennya. Nah saya sama teman saya
Pas pulang tur sampai di Jogja sampai saya ingat, terus ketemu nih sama Pak Edi, dia lagi cas HP, ngobrol lah jadinya. Tanya dong basa-basi dari mana? Oh dia bilang di Prudential. Nah tiba-tiba saya ke-recall lagi nih. Iya, saya dulu pernah hampir juga jadi di Prudential kan ya. Oh sekarang udah apa? Kayak SUM. Oh SUM itu waktu itu sekelas sama AB lah sekarang ya. Itu income-nya udah oke. Singkat cerita, next pulang dari itu diajak ketemuan. Nah diajaklah. Waktu itu saya tinggal di Jakarta, pas habis itu diajakin ketemu. Oh katanya, yuk kita ketemuan di Taman Anggrek. Oh oke. Dijemput pakai mobilnya All-Weather Sport waktu itu, Mitsubishi All-Weather Sport. Jadi saya kira dia anak orang kaya. Wih, datang pakai mobil itu, anak orang kaya nih, nggak tahu bapaknya makanya nih pasti berduit nih, bilang kan. Ternyata itu hasil dia sendiri teman-teman. Jadi kaget lah, ternyata oh ini anak muda masih 26 tahun waktu itu udah punya mobil sendiri, mobilnya oke lagi. Nah di terakhir KFC di Taman Anggrek, udah sistemnya teman-temannya di sini. Kalau misalnya yang orang itu pasti ditraktir, ditemenin. Nah karena saya orang yang sanguin, orang yang gak enakan, jadi pas lagi mau bayar, jangan, saya yang bayar katanya. Nah saya tuh kalau orang udah dibaikin ya, enakan orangnya. Mau diajak kemana pun, ayo, karena gak enakan. Jadi saya gara-gara KFC ini, saya direkrut sama Pak Edi karena gak enakan. Jadi pas pertemuan kedua, diajakin juga di Pecenongan. Ayo, karena ditraktir ya, mau ikut aja ya, ditraktir, udah pasti traktir lagi nih kayaknya. Kayak koyo saya sering traktir kacau ya tanya ya. Kemarin dia sharing ke Roti. Ini apa traktir Bami Ono? Ya, dia hari traktir katanya, kayaknya udah sistem lah di sini ya. Kalau teman-teman kalau dulu kita ikut BOP di kantor ya, kalau dari BOP pasti bawain nasi kotak. Gimana misalnya caranya nih? Udah sistem lah di sini Pak. Nah saya ditraktir sama KFC. Sama teman kedua udah pas di BOP, singkat simpel ya jelasin Henrik. Dia cuma nanya goalmu apa dalam 5 tahun ke depan. Saya selama ini kerja di bengkel dan lain-lain nggak kepikiran sih namanya goal, nggak kepikiran. Nah sama Pak Henry ditanyain dalam 5 tahun ke depan mau apa. Saya masih ingat banget di Pecenongan, saya tulis goal saya. Dia cuma nanya kan, saya juga tulis pengen punya mobil pribadi. Karena mana-mana kan pakai mobil keluarga terus pengen bawa papa mama jalan-jalan lah, karena selama ini mereka nggak pernah jalan-jalan. Terus pengen punya rumah pribadi sebelum usia 25, sama keluar jalan-jalan luar negeri. Nah itu 4 goal yang saya tulis waktu itu. Nah terus dia tanya, kerjaanmu sekarang bisa nggak untuk goal kamu ini? Berapa tahun kira-kira bisa achieve? Wah nggak tahu ya, kan namanya kerja sama masih servis komputer waktu itu cuma 200-300 ribu, mana kebayang mau jalan-jalan ke luar negeri. Nah kalau Henrik bilang, coba lu jalanin di sini, siapa tahu cocok kan. Lu kasih kesempatan lu 6 bulan aja dulu coba. Jadi pas dia ngerekrut, dia bilang lu kasih kesempatan diri lu 6 bulan aja coba. Kalau misalnya nggak cocok, ya udah lu tinggal cari bisnis lain katanya kan. Minimal lu coba dulu 6 bulan. Terus dia kasih lihat income dia, SPT waktu itu dia kasih lihat. Itu waktu itu dia 26 tahun, itu udah 2 digit, 30-40an. Saya yang selama ini paling tinggi cuma terima 800 ribu dan angka segitu, gila gede banget. Saya udah kebayang bisa beli apa, begini, begitu kayaknya. Di usia belum ada tanggungan kan ya. Wah, enak banget ya. Akhirnya saya coba. Bukan hanya itu doang. Jadi saya waktu itu balik lagi ke Bandung karena kerja di Bandung ya. Kok Henrik itu yang saya selalu sama dia. Seminggu sekali dia masih ke Bandung buat training saya. Bolak-balik. Padahal coba next. Saya keluarga banyak di Prudential. Yang tadi itu, yang AM itu, yang rekrut saya di Prudemic, itu udah agency manager, itu keluarga saya juga. Di Champion saya juga ada keluarga, udah mau rekrut saya juga, udah sampai deketin koko saya. Nanti singkat kong saya, kamu kasih biaya hidup aja sebulan berapa juta katanya kan, nanti biar dia fokus di Pro katanya kan. Tapi saya nggak mau. Di MRT juga ada susu saya yang agent, udah ada juga, tapi sekarang udah nggak gimana aktif. Jadi sama Kohen kan baru kenal di sana, tapi mau langsung join. Sedangkan keluarga saya banyak AM, tapi saya nggak tertarik sama mereka. Betul sekali karena KFC kok. Karena KFC, karena orang sama seperti saya nggak enakan. Udah traktir nih. Jadi mau disuruh apapun, oh iyain aja gitu loh. Salah satunya itu. Terus ya karena lihat income-nya lah. Dan kata-kata penutupnya itu bagus banget. Coba lu kasih kesempatan buat diri lu, coba 6 bulan. Kalau misalnya nggak oke, ya udah lu coba ikutin yang lain gitu. Ya walaupun habis 6 bulan nggak ada hasil apa-apa teman-temannya, udah terlanjur cemplung, jalan terus.
Bandung. Jadi teman-teman, kalau teman-teman di sini yang baru join 2018-2019 lah ya, itu udah enak banget. Karena karena saya namanya fast start tiap hari ke kantor 3 hari betul-betul. Jadi saya waktu pertama join itu di kantor pos Bandung. 3 hari itu saya bolak-balik buat fast start dari pagi sampai malam, 3 hari. Habis itu ujian haji itu langsung di depan komputer juga, harus belajar juga. Teman-teman sini udah enak, tinggal bawa HP, mau reto tinggal tangan, mau closing aja tinggal bawa HP, mau bikin ilustrasi aja dari HP kan. Dulu kita mau prospek mesti bawa laptop, orang mau printer, udah setuju mau print lagi, kalau misalnya nggak cocok mesti print lagi. Jadi teman-teman yang baru join sekarang itu udah enak banget, udah nyaman banget. Jadi bersyukurlah teman-teman yang baru join, yang udah nikmatin fasilitas sekarang, itu udah enak banget. Oke, next. Nah, perjuangan kalau jadi agent, ini foto cuma pemanis ya teman-teman ya. Ini waktu lagi GBK, lagi Car Free Day, lihat Kopaja lagi standby. Foto-foto gue bilang, nih cocok nih nanti gue mau sharing kalau gue tiap hari itu naik Kopaja gue bilang nanti. Akhirnya kesampaian juga ya, saya pajangin di sini. Jadi 2016 itu 2015 saya masih di Bandung. Karena di Bandung sempat prospek dan lain belum ada link ya. Ya udah saya coba balik ke Jakarta, numpang ke rumah ibu saya. Nah, jadi nggak ada market teman-teman di Jakarta karena baru masih merantau ya, waktu itu di Bogor. Di pertama balik ke merantau itu saya langsung ke Bogor, ke bengkel. Habis dari Bogor ke Bandung saya baru ke Jakarta. Jadi di Jakarta itu saya nggak ada market sama sekali. Prospek keluarga malah ditawarin mau bukain toko. Jadi bayangin teman-teman, kita mau prospek nih. Dah lu jangan sini, lu cari toko mana yang kosong, lu mau buka bengkel nanti QQ biayain katanya. Prospek susu saya, dah lah kamu buka cari toko lah, nanti susu modalin katanya ya. Ini mau prospek kalau disuruh bukain toko gitu loh. Cuma saya punya prinsip teman-teman, waktu itu kalau sempat kepikiran, karena papa juga bilang mending buka usaha, karena papa nggak setuju ya. Mending kamu buka usaha lah, susu sama ini mau biayain katanya kan. Saya nggak mau. Alasannya simpel sih, karena saya pengen kalau sukses itu dari hasil sendiri gitu, bukan dari modal dari keluarga. Karena kalau dimodalin sama keluarga, nah nanti kalau pas kita udah sukses pasti ada omongan gitu. Kayak gue sukses mah karena gini gitu. Jadi saya punya prinsip pengen dari hasil sendiri, nggak mau dari bantuan keluarga. Gitu. Jadi pergi training, naik angkot, naik Kopaja teman-teman. Dulu saya di Excellence Star, kantornya di Kuningan, saya tinggal di TC Roxy. Tiap hari ke sana itu saya naik Kopaja, kalau kan naik angkot kredit satu Senin itu tiap hari kayak gitu. Kalau dia pergi training pakai baju biasa dulu sampai sana, ganti ke meja. Tiap hari kalau balik seperti naik Kopaja. Belum ada closingan selama 3 bulan di Jakarta, karena bingung. Udah sempat kapasi ke Jatinegara, ke Tanah Abang, ke Roxy, saya sudah sempat kapasi, nggak ada closingan apa-apa, tapi dapat pengalaman di sana. Gak apa-apa teman-teman, tabungan dari training udah habis. Jadi sempat mau pergi training aja nggak ada duit sama sekali. Kalau koyos masih ada 10.000 tuh buat isi bensin tuh. Saya nggak ada duit kok, nggak ada duit sama sekali mau pergi training. Tapi karena cici saya tahu ya, saya udah nggak ada duit, rekening juga udah habis. Dia selipin duit 200.000. Lampas pengetahuan saya. Jadi pas lagi jalan di area Grogol ya, lagi jalan, saya udah tahu nih gak ada duit nih, bisa buka dompet, kok ada 200.000 gitu kan. Terus saya tanya cici saya, kan tinggalnya bareng cici juga sama ini juga, ternyata cici saya yang kasih duit 200.000 ke itu, pakai aja katanya. Wah itu nangis teman-teman, kok sampai segitunya ya gitu lah. Itu di mau naik busway ke Grogol itu sampai gila kok sampai segitunya saya di sini ya gitu ya, sampai harus dikasih duit sama cici sendiri gitu. Karena saya orangnya agak bukan gengsian sih, ya gengsian juga lah ya, gak mau minta. Sebisa mungkin itu saya gak pernah minjem, gak mau minta gitu, tapi dikasih sama itu. Kadang ya dikasih juga sama koko saya. Jadi ya gitulah perjuangannya teman-teman waktu jadi agent. Next, nah ini awal jadi 2016, terus akhirnya saya coba cari motor second ya ke om saya, dia kan bengkel, dia bilang udahlah jangan beli katanya, pakai motor om aja katanya. Nggak kepake juga, jadi ini motornya sama Vega R lama. Dulu Vega R ini timingnya nggak ada, jadi prospek tiap hari pakai motor itu tuh bayangin teman-teman ya. Ini prospek nasabah pakai motor kayak gitu, mobil nggak? Masih mikir-mikir kayaknya orang. Jadi kadang saya kalau prospek itu bisa mungkin saya paginya agak jauhan, jadi ke rumahnya biar nggak kelihatan motornya, saking malunya teman-teman. Ya.
Soalnya agak yang motor-motor jadul lah ya, karena ya udah pas udah punya income sedikit, saya coba cari motor metik ya biar agak lumayan lah. Jadi cari motor metik saya. Jadi dapat motor metik saya kan platnya mati, plat balik 2,5 juta. Itu pun bayarnya cicil sama koko saya, suruh dia bayarin dulu. Jadi punya motor ini cuma banyak masalahnya teman-teman. Sering mogok, dia panas tuh mogok tuh, dia panas mogok. Jadi kalau prospek tuh, saya udah dengar nih kalau tinggal di ITS nih. Kalau prospeknya sampai ke Cengkareng dan lain-lain, saya udah deg-degan duluan. Ini sampai tengah jalan panas mati, wah bahaya nih, udah mesti dorong dulu nih saya, mesti dulu dia dingin dulu, mesti benerin dulu. Jadi wah perjuangan banget teman-teman. Ini motor second, jadi akhirnya dijual juga karena banyak masalah ya. Oh Yusuf masih enak pakai MX, saya masih Matic tuh. Oke, next. Nah ini kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Saya join 2015 bulan Agustus ya. 2016 baru full time, baru beneran jalan. 2019 saya baru promosi. Jadi 2016, 17, 18, 19 3 tahun ya, 3-4 tahun. Saya baru promosi teman-teman. Sempat malu juga mau ke kantor karena nggak ada prestasi. Tiap ke kantor selalu ditanya, kapan promosi? Kapan promosi? Jadi agak ada itulah, mental lah. Kalau Genji sekarang gimana? Mental health ya kan? Genji sekarang. Jadi tiap kalau udah wah ketemu si A nih misalkan nih, saya udah tahu nih pasti tanya nih begina gitu. Jadi agak insecure waktu itu teman-teman. Ya puji Tuhan saya punya leader yang support saya terus ya teman-teman. Tiap hari dia connecting, ngajakin ketemu segala macam. Jadi ya sampai sekarang lah bertahan. Kalau waktu itu saya memutuskan untuk nggak ke kantor, nggak ikut sistem, mungkin saya nggak di sini teman-teman. Udah nggak promosi, tiap ketemu ditanya gitu. Kalau waktu itu saya memilih untuk nggak ke kantor, ya nggak jadi juga sampai sekarang. Dianggap sudah mata oleh keluarga, ya. QQ waktu itu di Bogor sempat pindahin polis ke saya. Dia ada sekeluarga ada 4 polis. Dia bilang agentnya udah nggak aktif, jadi dia servicing ke saya. Udah servicing, saya udah upgrade ke kartu lama, waktu itu masih kartu lama. Habis upgrade, kalau lama kemudian dia tutup sendiri tiba-tiba. 3 polisnya, 1 polisnya nggak ditutup karena dia ada riwayat. 3 polisnya ditutup karena dicubit-cubit sama agent sebelah, si biru. Saya tanya, kok dimatiin kok di Q, kok ditutup? Iya, soalnya teman QQ di sana udah lama di sana, udah senior bla 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 katanya. Kamu mending belajar sama dia aja lah katanya. Sampai segituin teman-teman. Jadi tanpa pengetahuan saya, dia tutup polis 3 itu. Padahal udah servicing loh, udah pindah, udah major. Komisinya nggak seberapa, majornya paling 200 ribuan. Tapi tiba-tiba disuruhin ke 3 polis. Pas saya telepon, dia bilang, ini kamu belajar sama teman saya yang udah lama di sana. Sampai segitunya teman-teman. Belum bisa balik orang tua. Nah, ini papa mama saya tuh nggak setuju saya jadi agent. Jadi 2015 sampai sebelum promosi ya, itu orang tua nggak support sama sekali. Bayangin ya, setiap saya pulang kampung, ada momen sekali saya pulang kampung, papa sama mama saya bilang, yuk kita ke orang pintar. Kok? Kalau orang kayak kamu itu bullshit. Kalau orang kayak itu bilang bullshit, orang pintar di Sungai Duri. Sungai Duri lagi. Ya, Manyong gitu. Ya, bayangin, pagi kayak Pak Gung ya. Jadi papa sama papa saya, jadi sama om saya juga, yuk kita ke orang pintar katanya. Kita coba tanyain bisnis apa yang bagus buat kamu katanya. Yuk, jadi adalah namanya kita dengerin orang tua ya. Saya ikut tuh ke Sungai Duri, pagi-pagi jam 4 subuh saya berangkat. Masuk gang itu ada ke laut. Wah, pertama om saya pegang tangannya. Oh kamu bagusnya di sini, jodoh kamu nanti gini, rezeki kamu gini. Oke. Bagian papa saya, kokong saya, bagian saya. Pegang dong tangannya. Terus kamu tuh cocoknya bisnisnya pegang pen katanya. Nah, prudential banget. Begitu. Tapi nggak langsung saya kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Papa saya masih nggak percaya. Coba cari aja bisnis toko HP atau apa katanya. Coba cari lagi. Dia cocoknya pegang pen sih, kantoran dan lain-lain. Jadi sampai orang pintar ngomong gitu teman-teman. Akhirnya papa saya masih berusaha ya singkat cerita masih tetap di itu pegang pen katanya, tulus tangan saya katanya, coba pegang pen katanya. Pulang dari rumah, saya bilang ke mama saya, Ma,
saya cocoknya ngapain mama nanti saya di Prudential bilang, waduh katanya, ya udah ketawa-ketawa aja lah, jadi bahan bercandaan aja ketawa-ketawa gitu loh. Ya akhirnya sekarang ya papa udah support ya, jadi papa saya tukang jas, jadi bikin batik, bikin jas, bikin jahit lah. Jadi sekarang puji Tuhan baju kantoran saya, batik segala macam itu yang bikin papa saya. Baju married saya dibikin papa, jas ya prewedding saya, papa saya bikinin. Waktu saya married juga ke kantor segala macam, itu baju resmi saya itu semuanya papa saya yang bikin. Yang awalnya nggak support, sekarang malah tiap saya pulang mau bikin baju apa? Kain yang mana? Ya kita papa bikinin nanti ke kantor. Nanti kamu pakai yang bagus gini-gini. Pakai jas segala macam. Waktu promosi juga saya pakai baju jas papa saya. Jadi yang awalnya support teman-teman, akhirnya sekarang malah support sampai dibikinin jas lah, dibikinin semuanya di support habis-habisan gitu. Ya berawal dari karena saya konsisten di sini teman-teman. Saya kasih hasil gitu. Andai waktu itu saya join dan ya gagal promosi, nggak ke kantor, saya cari bisnis lain, ya mungkin papa pasti ada ngomong, tuh kan, udah papa bilang jangan di insurance, yang penting kamu bisnis lain gitu. Tapi karena saya percaya di sini itu bisnisnya oke, ya saya konsisten jalanin di sini teman-teman. Ya mungkin karena saya joinnya usia 20 ya, kebanyakan jujur ya kebanyakan malesnya. Ya walaupun udah kapasing mental down, jadi kebanyakan malas-malesan. Kalau waktu dulu waktu pas agent. Jadi lumayan lama ya teman-teman saya prosesnya ke promosi. Jadi kadang lihat teman-teman yang baru join, yang joinnya barengan 2012 kayak Koacong tuh. Dia joinnya 2015 tapi prosesnya luar biasa. Oh, dibandingin saya yang 2015. Gila, saya gak ada apa-apanya ya. Kenapa saya gini-gini ya? Andai saya mindsetnya insecure ya, misalnya lihat Koacong 2015 join, saya 2015 juga join, tapi hasil saya, prestasi saya biasa-biasa aja, itu agak minder loh. Tapi kalau banding-bandingin terus sama orang lain, ya gak ada habisnya sih. Kalau saya Kois yang sharing dia bilang, rumput tetangga selalu hijau. Kenapa? Karena kita nggak ngurusin rumput sendiri. Makanya rumput tetangga itu selalu kelihatan hijau. Bijaksana juga. Itu Koacong, Kois tuh luar biasa sama Cinobi. Halo Cinobi, wah ini luar biasa sharingnya teman-teman. Saya belajar banyak sama mereka, luar biasa sharingnya. Sampai sisa 10.000 ya buat isi bensin, antara mau makan atau isi bensin gitu loh, sampai segitu aja. Tapi motor lo lebih bagus sih kok masih mega lo, udah NMAX lo. Oke next teman-teman. Nah ini story closingan pertama saya. Jadi selama 3 bulan itu saya nggak closing. Akhirnya saya ada closingan. Tiba-tiba saya kepikiran, saya waktu kan kerja di Bogor dan kenal sama sales Bogor. Jadi pas saya kontak, saya coba ajak ketemu, oh dia masih, saya di rumah sini, jadi saya naik kereta ke Bogor, ketemulah di sana. Udah bawa tas, bawa laptop, ngobrol-ngobrol, belum ada bahasa nih, soal kerjaan nih, karena tanya kabar lah dan lain-lain. Karena bingung nih, mau masuk ini gimana ya, mau masuk Pak Ali ini gimana ya. Udah ngomong karung itu, nggak tahu gimana cara presentasinya, tiba-tiba saya kepikiran ide. Saya ambil HP saya nyalain alarm saya 5 menit lagi bunyi. Bunyinya itu saya setting kalau kayak ringtone telepon. 5 menit bunyi, saya masukin HP, lagi ngobrol-ngobrol, HP bunyi. Wah, saya pura-pura telepon. Ya, halo. Oh iya, ekrannya udah beres om. Iya, 40 juta udah dibayarin om. Nanti cek rekeningnya aja. Oh iya, oke. Nanti kalau ada apa-apa kabarin aja om ya. Iya. Terus saya simpan. Dia penasaran. Apa tuh katanya 40 juta? Oh tadi saya habis ngurusin plan udah om saya kecelakaan bla habis 40 jutaan. Dibayarin pakai asuransi. Oh emang kayak gimana? Oh saya sharingnya. Keluarin kertas ceritain Pak Ali. Pada umumnya, ya teman-teman yang sini kalau tahu namanya Pak Ali itu kenal banget ya sampai sekarang. Hidup mati kayak sekarang udah mati. Udah mati sekarang udah ngapain Pak Ali sekarang. Jadi saya ceritain pada umumnya kita bekerja bla kan. Ada A, ada B. Pada umum bagusnya di mana? B. Iya bener. A itu ya bener kok saya lupa jadinya. Ada rekening A sama rekening B, ya bagusnya B ya. Oke. Di sini kan mungkin 2 juta. Kamu nyamannya berapa? Coba 500.000. Nah, saya buka laptop, saya bikin ilustrasi, set. Oh oke deh katanya gini. Akhirnya saya cari tempat printnya karena nggak bawain printer, saya coba print, langsung tanda tangan di sana, closing teman-teman 500.000. Dengan cara pura-pura telepon. Padahal nggak ada. Wah semangat tuh. Pulang dari Bogor kan naik kereta, laporan waktu itu masih BBM. Wih closing, kadang komisinya baru 75.000 ya waktu itu. Tapi semangat, senangnya itu minta ampun teman-teman. Berhasil dong, cara pertama berhasil nih. Wih, udah punya ide. Saya kontak teman saya yang kerja di Depok, dia Jakarta Klape.
udah lama nggak ketemu, ngobrol-ngobrol, saya pakai jus dulu lagi. Keluarin HP, nyalain alarm, set. Pas udah nyala, iya, kami udah beres, iya aman. Teman saya juga penasaran, itu kenapa? Kamu kerja apa sekarang katanya? Oh saya di Prudential, tadi ngurusin klub bla bla bla. Saya cerita ya, bukain kertas lagi. Pada umumnya, wah, closing 500.000 lagi teman-teman. Wes, pakai cara itu. Pede dong, wah makin pede dong closingnya. Udah 2 kali berhasil. Cari ketiga, bengkel juga nih, saya ke Bogor lagi karena saya kenalannya di Bogor dulunya. Nah ini bengkel di dekat Tajud, yang jaga cewek, saya kenal, dia ngurusin toko keluarganya. Jadi depan-depanan, wah udah setting nih, HP udah bunyi 5 menit lagi Mbak. Set, udah bunyi saya angkat depan dia kan. Oh iya, terus dia tiba-tiba toel, set, itu HP lu nyambung katanya. Ternyata kelihatan, iya, itu HP-nya nyambung ya kan? Oh ya putus saya bilang. Oh saya kebetulan teman. Lobet deh, mati gue bilang kan. Orang dia ini mau telepon deh. Nah, ngomong bentar doang udah langsung saya pulang. Beneran teman. Dan jadi close ceweknya nih. Aduh pusing gue. Yang closing 2 itu cowok masih oke ya. Ini yang ketiga cewek ketawa deh. Aduh kita bener. Akhirnya nggak berani lagi pakai cara itu. Udah nggak berani lagi. Nah, itu pengalaman jadi agent teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau praktek itu kalau kita ada ide, coba aja dulu karena nggak ada salahnya gitu. Karena kita terlalu banyak pikirin, pengen cara ini pakai ini, tapi nggak dilakuin. Kalau teman-teman punya ide, coba aja dulu, nggak ada salahnya. Salah ya udah paling malu habis itu dan jangan sampai lagi. Saya udah nggak pernah ketemu orangnya lagi, udah saking malunya ya. Saya nggak tahu sih dia tahu nggak saya itu pakai alarm, saya nggak tahu juga sih. Tapi alasan saya bilang HP-nya lobet, bilang mungkin putus gitu. Jadi itu akhirnya karena closing doa kita teman-teman dikasih sama Koedik. Ada buku. Nah ini buku aku ini masih polos-polosnya waktu itu ya. Masih belum 3 anak lah. Sekarang udah 3 anak nih. Ini buku masih polos nih. Oke, next. Nah ini saya ada story juga. Jangan berhenti melakukan hal kecil. Terkadang hal kecil itulah yang mengambil tempat terbesar di hati nasabah. Jadi saya ada teman waktu sekolah. Waktu itu dia namanya masih merantau ya. Teman sekolah juga masih kerja sama orang. Tiba-tiba dia ada status lagi rawat inap di Husada ya, ada infusnya. Saya komen, kenapa tuh? Aku bilang, lu sakit apa? Oh DBD katanya. Oh, di mana Husada? Ya udah, malam-malam saya langsung ke sana untuk jenguk dia. Jadi pas saya jenguk, ada di teman saya sama adiknya juga, terus ada beberapa teman saya juga saya ajakin. Nah, pas saya sampai tiba-tiba dia langsung bilang, Kong, gue mau ambil asuransi dong katanya. Lagi di infus. Tiba-tiba mau beli asuransi ya. Sorry nih, gue bilang nih, tunggu udah sembuh, nanti baru kita proses lah. Gue bilang nanti baru kita ngobrol. Gue bilang sekarang lu jaga kesehatan aja. Gue bilang lagi berobat, maksudnya lagi rawat inap mana bisa kan mau masuk asuransi. Gue bilang iya apa nanti udah pulang aja udah. Nah singkat cerita, nah kan ada adiknya ya. Dalam 2 minggu kemudian adiknya WA saya. Saya nggak terlalu kenal sama adiknya, tapi saya cuma sekedar tahu aja lah. Dia chat saya, Kok, coba bikinin ilustrasi buat kantor saya. Total ada 43 karyawan, coba bikin ilustrasinya. Saya mau bandingin buat ke asuransi lain juga, karena kantor saya dia WNA ya, kantor Koan tahu PT BD Motor Indonesia, jadi itu nasabah saya. Jadi tiba-tiba dia bikin ilustrasi, dia mau bandingin sama Manulife, sama waktu itu satu lagi Allianz. Jadi ada 3 itu sama Prudential. Dan orang kantornya juga ada agent pro juga yang baru join. Nah, jadi ada 4 nih sama saya nih perbandingannya. Singkat cerita, setelah nego-nego ngobrol-ngobrol, akhirnya dia memutuskan untuk deal dengan saya. Boleh next slide-nya. Nah, 43 cash, waktu itu saya jadi top agent ya teman-teman, karena closing big cash, corporate 43. Itu karena pas closing saya anterin polis itu 43 polis ya, saya anterin ke kantornya. Saya tanya, kenapa kamu ambil sama saya gitu kan? Dari semua asuransi yang dibandingin, padahal Manulife itu paling murah. Kalau ambil jiwa korporat itu Manulife murah banget dulu. Tapi dia tetap ambilnya sama saya. Dia jawabnya simpel sih. Karena saya lihat kamu waktu cici saya rawat inap, kamu yang pertama datang udah pergi jemput, kamu yang nanya kabar dia dan lain-lain. Jadi
Sesimpel itu teman-teman. Karena saya datang jenguk, dia ketemu saya, jadi dia trust sama saya. Sesimpel itu. Jadi cuma datang jenguk aja. Nggak hanya sampai di situ teman-teman. Jadi dia di PT Benelli udah masuk nih, sampai sekarang masih aktif. Dia pindah ke PT China Railways Limited. Itu perusahaan yang bangun dari US ya, bangun jembatannya itu dari Bandung sampai ke Jakarta. Itu perusahaan dia yang tempat kerja bagian produksi. Nah, karyawan-karyawannya di sana ada beberapa, nggak terlalu banyak sih karyawan inti. Dia masukin juga ke saya. Kalau katanya ya WNA itu kalau misalkan mau perpanjang kita atau apa saya nggak tahu, dia harus punya asuransi swasta. Jadi setiap dia pindah kantor baru, dia bagian ngurusin itu. Kalau asuransi dia cari saya. Jadi pas PT Benelli dia ambil sama saya karena mau ngurus itu persyaratannya dia cuma ambil P doang. Pas pindah ke PT China ini dia bikin juga sama saya. Terus saya tanya lagi, kamu kapan desain lagi ke sini? Biar ke PT baru nanti buka lagi sama saya. Wih, tapi beneran teman-teman. Akhirnya dia desain baru kemarin dia ketemu saya, baru tahun ini sih. Itu nah sekarang kan udah nggak ada PA corporate yang kayak dulu ya. Sekarang kan Words namanya. Nah, terus saya udah meeting sama dia mau masukin semua direktur sama manajernya WNA semua. Jadi ada 8 atau 10 orang WNA semua. Itu PT China juga yang bangun ini. Cuman sayangnya Perwors itu nggak bisa menerima 100% orang WNA. Jadi dia cuma menerima 20% orang WNA. Sedangkan klien saya WNA semua. Sudah saya hitung itu. Perwors bikin yang kartu gini kalau misalnya nggak jadi Perwors pakai PSS, PWM waktu itu ya. Itu total 80 jutaan MPA semuanya. Cuman sayangnya tidak closing teman-teman. Karena dia udah ganti sama yang lain. Akhirnya dia ambil sama yang lain karena Perwors nggak bisa 100% pakai itu. Sampai dia tanya, coba kamu mau ke bagian pusat dan lain-lain, saya maunya ambil sama kamu. Sedangkan peraturannya nggak bisa. Dia udah minta terus, coba masih nego-nego. Saya juga udah mau nego sama orang Perwors, tapi akhirnya nggak jadi juga. Jadi bukan rezeki saya teman-teman, bukan rezeki saya. Ya semoga nanti dia resign lagi, ketemunya yang bisa ya. Saya hanya menunggu dia resign aja nih, jadi ada partai baru. Nah, nggak hanya sampai di situ teman-teman. 2002 saya jadi top leader ya, total saya waktu itu 200 jutaan MBA itu dari keluarga dia. Jadi awalnya dia karyawan biasa 2016 waktu itu saya 2017 waktu saya closing itu premi cuma 500.000. Upgrade terus ya, sekarang preminya ya lumayan. Tapi yang waktu Juni 2022 itu dia udah married, jadi masukin suaminya, masukin mertuanya, papa mamanya juga masuk. Karyawan inti dia ada 2 juga yang masuk sama anaknya. Total ada 7-8 polis, 200 jutaan. Itu dari orang yang sama teman-teman. Bayangin, dulu cuma ambil 500.000 doang. Terus dikasih corporate, sekarang ambil lagi sama keluarganya. Sesimpel karena saya datang untuk jenguk dia doang dan jaga hubungan ya. Jadi kita nggak usah terlalu mikirin masih servisnya gimana gini-gini, enggak, simpel aja. Datang jenguk tanya kabar dan itu aja kadang udah membekas buat nasabah gitu. Karena hal simpel itu kita nggak tahu nih bakal jadi momentum nggak buat dia gitu. Sesimpel itu aja, nggak perlu gimana. Oke, next. Nah, ini ada video sedikit teman-teman. I told my father, how big would you dream if you knew you couldn't fail? Take one step in the right direction, and you're halfway there to making your dreams come true. Oke, next. Ini bagus banget ya teman-teman. Ini saya dapat dari Instagram. Kata-katanya bagus banget. Bayangin kalau kita punya kesempatan untuk bermimpi, dan bayangin kalau mimpi kita itu nggak pernah gagal. Pasti mau mimpi setinggi apa gitu. Bayangin kalau kita berani bermimpi, tapi mimpi itu kita yakin itu nggak bakal gagal gitu. Karena yang bikin kita gagal itu sebenarnya diri kita sendiri. Mau ikutan lah, mau ini, mau itulah. Jujur waktu itu saya gagal promosi juga karena ya kerjanya seadanya, berhutang, kadang prospek, kadang enggak gitu. Namanya anak muda ya, kebanyakan nongkrong, kebanyakan gini-gini gitu. Next. Jadi, nah ini puji Tuhan teman-teman, akhirnya 2019 ya, promosinya 2020 bisa promosi ke AAD. Nah 2022 itu barengnya sama Archie ya,
kita maju panggung bareng, tiba-tiba di samping saya si Arci promosi Ade juga sama Tommy juga. Dan starter pertama saya waktu promosi Ade. Nah, itu teman. Kalau flashback lagi ya, andai waktu itu saya waktu saya juga kantor dan lain-lain, saya stop, mungkin saya juga gak bakal promosi Ade. Ya mungkin waktunya lama. Join 2015 sampai sekarang 2002, sampai promosi 2022 berarti kurang lebih 7 tahun ya. Saya baru promosi ke Ade. Memang waktunya lumayan lama, tapi paling tidak saya berhasil untuk promosi ke Ade. Karena mungkin ada yang baru join yang langsung prestasinya bluk yang kocok ya, panutan kita. Wah, bisnisnya gak pernah stop tuh sama Ko Edison, luar biasa. Ada yang seperti itu, mungkin ada juga yang seperti saya yang ya pelan-pelan progresnya. Bangun momentum, bangun link lagi, bangun relasi. Jadi tergantung kembali lagi ke teman-teman, mau yang seperti kocok atau seperti saya. Tapi kan yang penting adik. Yang penting itu. Jadi kalau teman-teman yang lagi ngejar promosi, ya ini yang ngejar promosi boleh tunjuk tangannya. Masih aja. Promosi ke AD berarti ya, promosi ke AD. Kita doakan teman-teman semoga tahun ini jadi tahun yang terbaik kalau teman-teman yang ngejar promosi. Tahun ini semoga apapun yang teman-teman impikan bisa tercapai. Yang pasti promosi ya, Rex. Jahit itu lebih Rex sih. Saya emang terkenal membangun nama orang. Saya paham banget tuh. Jadi saya paham orang suka nama orang. Kadang justru dia bingung kalau saya sebut nama orang bener tuh dia bingung. Kok bener katanya? Karena kebanyakan salah. Tawa dia. Ini starter pertama saya teman-teman ya. Puji Tuhan dapat kesempatan terlihat karena saya bangun marketnya itu benar-benar dari nol. Dari yang nggak ada keluarga. Karena keluarga tuh udah masuk sama keluarga saya banyak agent ya. Jadi kebanyakan keluarga saya dari papa mama saya, susu saya itu udah masuk sama agent keluarga saya. Jadi market saya itu kebanyakan orang yang kalau kata teman sekolah yang baru bangun, yang baru sukses atau komunitas. Jadi saya pernah closing juga dari banyak komunitas yang saya ikut, main basket, badminton, saya ikut semua. Jadi saya dapat bangun linknya itu dari sana. Next. Nah ini puji Tuhan teman-teman waktu pandemi saya bisa beli mobil pertamanya. Ini foto saya. Jadi ada sedikit cerita kenapa habis beli mobil. Gak lama kemudian saya langsung ke Bogor. Popo saya tinggal di Bogor. Saya foto ya, gitu kan. Istri saya fotoin, foto gitu kan. Kenapa saya langsung ke sana? Karena dulu setiap saya mau antar Popo saya kemana-mana nih, ke dokter, karena Popo saya maunya saya yang nganterin. Jadi tiap kemana itu Popo saya itu maunya saya yang nganterin. Waktu itu saya masih pakai mobil saya kemana-mana. Kalau papa saya datang, mama saya datang, saya selalu pakai mobil keluarga pinjem. Jadi saya punya goal, saya pengen punya mobil sendiri. Jadi kalau kemana-mana itu pakai mobil sendiri. Nah pas lagi bawa Popo saya ke dokter, saya ngomong ke Popo, "Pop, sehat-sehat apa ya?" Gitu. Nanti tunggu saya beli mobil sendiri, nanti saya antar jemput Popo pakai mobil saya pribadi. Jadi pas saya beli mobil ini, saya langsung pergi ke tempat Popo saya. Saya foto sama dia, "Pop, ini mobil saya kok." Gitu. Wih katanya, dia lihat dia gini-gini, wah bagus ya katanya gini-gini. Jadi bersyukur banget teman-teman. Dulu saya biasa bapak mama saya kalau datang, saya punya mobil keluarga saya, dimulai pergi jemput ke bandara, ini kantor. Kadang kalau misalnya mau saya pakai, mau pergi kemana, ya pakai motor aja, karena dipakai mobilnya. Kalau nggak pakai saya baru pinjam, nggak enak teman-teman. Pinjam mobil keluarga, pinjam punya orang itu nggak enak. Jadi pas punya mobil sendiri, wah bersyukur banget. Semua karena credential teman-teman, nggak ada yang lain. Kalau sekali credential mungkin nggak ada kesempatan saya punya mobil pribadi ya. Anji Uco kata. Anji Uco. Tolong bahasanya jangan. Ya. Roaming sampah. Jadi goal saya ya buat orang lain sih teman-teman, karena kalau goal buat diri sendiri ya mungkin kita masih bisa kayak udah nanti dulu deh, masih bisa gimana ngomongnya ya. Kalau goal kita buat diri sendiri karena kita masih ada rasa nanti dulu dah, nggak apa-apa nanti dulu. Tapi kalau buat keluarga mungkin lebih powerful ke goal kita. Karena kalau saya puji Tuhan masih sehat ya, sekarang 84 tahun, masih panjang umur, semoga panjang umur terus. Jadi, nah teman-teman buat yang mungkin masih berkeluarga, yang udah masih ada papa mamanya,
ada anaknya. Kadang waktu mereka kita nggak bisa nunggu waktu teman-teman. Yang masih ada papa mama yang pengen bahagia mereka, ya kita nggak tahu waktu mereka sampai kapan. Kita kejar-kejaran sama waktu. Nah, ada foto lagi next. Ini sama foto. Oh, ini mobilnya. Boleh di next lagi, ada satu lagi. Biar satu lagi. Nah, ini. Jadi saya lanjutin ke sini dulu teman-teman ya. Ini pertama kali saya bawa papa saya naik terus di Singapura. Papa saya itu kalau tiap ngajak keluar negeri selalu nolak, nggak mau. Karena kenapa? Karena mereka kasihan sama anaknya gitu. Jangan keluar duit baik-baik lah, nggak apa-apa, nggak usah saya. Jadi waktu saya dapat trip dari kantor 1 tiket, saya bisa 1 tiket lagi buat papa saya buat ngajak dia ke cruise. Tapi papa saya nolak. Dia bilang, yuk kita ke cruise ke Singapura. Dia bilang kan papa saya nggak pernah keluar negeri ya. Jadi ini pertama kalinya. Nggak usah katanya mahal bla bla bla. Karena nggak mau saya pakai jus agak bohong. Jadi saya bilang, Pak udah pesan tiketnya, bilang kan udah nggak bisa di cancel. Kalau cancel nanti hangus saya bilang udah habis 10 jutaan bilang. Jadi mau nggak mau papa saya ikut. Padahal tiketnya saya belum pesan. Mau nggak mau saya bohong. Ya, kalau nggak kayak gitu ya dia nggak bakal pergi. Akhirnya ya kesempatan juga kita jalan Singapura, kita naik cruise ini sama papa saya foto di Cerewel. Sekarang papa saya tahun lalu stroke ya teman-teman, udah jalannya agak pincang, udah agak itu. Jadi ada perasaan bersyukur juga waktu itu saya memaksakan papa saya untuk berangkat ke Singapura. Sekarang kalau mau ajak dia jalan-jalan udah agak kita susah sih, agak kasihan lah ya, karena jalannya agak pincang. Kalau pakai kursi roda pun sebenarnya ya agak riskan juga, karena jalannya kalau naik turun agak susah. Ya sekarang ya bersyukurlah teman-teman saya masih bisa bawa papa pergi ke Singapura. Orang tua kita bakal handphone kita nggak tahu depannya. Jadi kalau masih ada waktu, teman-teman mau bahagiakan orang tua, anak, pasangan, lakukan. Kita nggak tahu waktu itu, kita nggak bisa nunggu waktu. Oke, back lagi ke yang tadi. Back. Nah, ini beli rumah pertama ya teman-teman. Jadi waktu pacaran ya sama istri saya, pacaran. Kita udah mau putuskan untuk merit, jadi coba cari-cari rumah, coba cari-cari rumah di daerah. Waktu masih COVID ya, kita muter daerah Serpong, daerah Tangerang. Akhirnya ketemu rumah ini, dan itu pun kita masih nanti dulu gitu, nggak mau itu. Ini mungkin boleh di post dulu, ditutup dulu biar lebih positif. Jadi sama istri saya bilang, sama itu masih mikir nanti dulu gitu kan, masih takut lah, keuangan masih berpas-pasan atau gimana gitu kan. Terus tiba-tiba mama saya datang dari Kalimantan. Iseng, yuk mah kita keliling lihat rumah, udah kan. Cuma lihat doang kan bayar kan, lihat doang bayar. Lihat keliling, itu udah keliling 3 rumah. Nah, pas rumah ini, mama saya bilang, wah bagus ya katanya. Wih, dia udah naik ke atas, wah bagus nih, ini wah mama nyaman nih katanya kalau di sini katanya kan. Karena dia udah full nih, sudah rapi waktu itu dia lihatnya. Terus pas tanya salesnya, itu ada sisa, saya agak lupa ya, mungkin kurang lebih 60.000 unit. Dan ada nomor hoki, ada nomor bagus tuh, ada 8 nomor 11. Jadi dari 6 itu ada angka bagus tuh, ada 8 nomor 11. Wah, itu bagus banget nih angkanya. Ada 8 itu kalau orang Kalimantan itu hoki. 8 gak putus gitu ya. Orang kayak orang Teochew. Itu angka hoki. 11 itu angka ulang tahun istri saya, 11. Ya, 11 November, tanggal 11. Itu ada angka oke lah, ada angka tuh. Yaudah, kita belum memutuskan untuk DP dulu, nggak berani, masih takut. Tapi mama bilang, oh, bagus sih dari ini. Singkat cerita, tiba-tiba setelah beberapa hari, salesnya kontak saya. Kok, jadi nggak kok? 811 masih ada nih. Dari 6 unit sisa 5 unit nih katanya nih. Udah banyak pesen nih katanya. Wah, udah banyak deg-degan nih. Besok lagi dicat lagi, kok sisa 3 unit kok. Gimana kok? 811 masih ada nih katanya nih. Wah, makin deg-degan nih. Wah, ini angkanya bagus nih. Kapan lagi kan pilih angka kayak gitu kan ya? Pas udah di follow lagi, kok sisa 2 unit lagi nih. Wah, ini pusing juga ya. Jago juga nih follow-nya. Ya kayak kita jual asuransi lah. Produknya udah mau habis nih kan. Jadi dia pakai cara itu. Saya juga kena jadi ini. Saya juga kena. Waduh, deg-degan nih. Terus tanya istri gimana? Ya udahlah, gini-gini ya. Kita gini-gini kan. Sama mama juga udah oke kan. Yaudah. Jadi kita langsung jadiin. Kita transfer 20 juta tak jadi. Gak tau gimana ceritanya. Udah transfer dulu kan. Masalah KPR-nya gak di-upload atau gimana. Udah hadir dulu lah gitu. Akhirnya beli teman-teman. Akhirnya beli.
2021 kita tepatin, puji Tuhan lancar sampai sekarang, kita masih tepatin juga. Terus 2022 next, nah kita bikin goal, kan kita ajuin KPR ya, ajuin KPR beberapa tahun. Kalau misalnya 5 tahun bisa lunasin, itu nggak kena bunga. Jadi bunganya fix dikasih 5 tahun, setelah 5 tahun floating kan ya. Jadi kita bikin goal, sama istri saya bikin goal awal tahun. Kita bikin goal pengen lunasin sisa dari setelah 5 tahun kita mau lunasin. Jadi 2025 ya, pas semua udah lunas, kita bikin goal pengen lunasin biar gak ada utang lagi. Jadi nggak kena itu, kita bikin goal itu. 2022 awal tahun kami masih ingat. 2022 ya. 2003. Saya lupa kan. Nah, Januari saya bikin goal. Bulan Maret papa saya stroke. Jadi papa saya stroke sebenarnya nggak bisa gerak, 2 minggu di rumah sakit saya tungguin. Jadi 2002-2003 itu saya sering bolak-balik Kalimantan karena saya jagain papa saya bolak-balik. 2 minggu rawat inap, pulang. Sebulan itu saya jagain papa saya dulu. Saya balik lagi di Jakarta. Sebulan kemudian papa saya kecelakaan, tangannya patah dan kecelakaannya unik. Jadi pas lagi lebaran haji kan kayak kambing-kambing tuh di Kalimantan ya, sering nyebrang sana sini. Jadi mama saya lagi pakai motor, lihat kambing tuh rame, mau nyebrang. Mama saya berhenti dulu tuh. Kambingnya udah lewat, mama saya baru jalan dong. Ada 1 kambing balik lagi. Kebanyakan. Mama saya udah sabar tuh udah lewat, udah dong. Baru jalan, balik 1 kambing nabrak mama saya, jatuh, patah tangannya. Jadi sapinya mau iteo. Jadi resiko itu kita nggak tahu ya teman-teman ya. Bayangin, kita udah hati-hati aja masih bisa ditabrak sama kambing. Bukan emak saya nabrak kambing loh, kambing yang nabrak mama saya, patah tangannya. Tiba-tiba saya dapat kabar, paginya saya langsung pulang bawa ke kantor bis operasi. Saya temani operasi, jadi sebelah kanan kan ya. Papa salah. Kan papa saya kan stroke sebelah kanan nih. Mama saya sebelah kanan sekali dikin, bukan nggak bisa gerak kan katanya. Sebulan kemudian mama saya patah tangan kanan. Diledekin juga sama papa saya, tuh kan tuh kuatan sebenarnya. Sebelah kanan juga, ini berdua tuh kanan nggak bisa gerak. Mama saya habis sebelah kanan juga. Jadi saya pulang lumayan lama di waktu itu, jagain. Om saya juga drop ya, nggak gimana aktivitas karena kebaikan di sana. Terus gak lama kemudian pas udah kan Agustus saya masih di sana, saya balik lagi ke Jakarta karena udah oke lah, mama saya udah bisa itu. Tiba-tiba saya dikontak sama nasabah saya yang ada di Kalimantan. Jadi saya ada nasabah di Kalimantan ya. Nasabah ini udah pernah klaim, saya pernah bantu klaimnya udah beberapa kali. Dia pernah klaim di rumah sakit PIK, rumah sakit Dr. Prof. Nicholas, sekali konsultasinya 1,6 juta, pas rawat inap 2 juta, mahal banget. Jadi sempat ada masalah sedikit soal case dia, nggak di cover 20 jutaan, tapi saya tinjau ulang, singkat cerita akhirnya approve. Wah dia seneng dong ya, akhirnya bisa approve, awalnya ditolak. Nah dari sanalah dia mulai lebih keras lagi sama saya, karena dia bersyukur banget, dia udah hopeless lah, ya kalau nggak di cover nggak apa-apa lah, karena lucunya gini, pas dia rawat inap, dia nggak diinfus, tapi rawat inap gitu. Jadi pas di rawat inap nggak ada rincian infus ya, jadi nggak di cover. Jadi dia mau MR kaki ya, dokter minta rawat inap sehari, ya singkat cerita nggak di cover lah. Tapi saya akhirnya ajuin klaimnya dengan sistem kecelakaan, jadi bisa di cover. Jadi harga kabarnya aja nggak di cover, sisanya di cover. Dan dia itu udah senang banget. Nah singkat cerita dia tiba-tiba kontak saya, Tom, coba buatin ilustrasi buat papa mama saya katanya. Papa mama saya jiwa katanya. Oh, oke, waktu itu masih ada pewarisannya September maksimalnya. Saya bikin ilustrasi pewarisan. Mau berapa? Coba bikinin aja dulu contohnya katanya. Ya udah. Papa mamanya saya bikinin contoh ilustrasi, saya lempar aja, saya bikinin 1M, 3M, sama 5M. Bayar 5 tahun. Jadi ada 3 proposal yang saya kirim ke dia. Saya nggak berharap gimana sih teman-teman. Jadi 1M itu preminya 70 jutaan per tahun. Yang 3M hampir 200 juta. Yang 5M itu 300 jutaan per orang. Nah itu ada 2 orang. Jadi pas saya kasih ilustrasi ke mereka, ke anaknya, oke, saya pelajari dulu ya, saya katain mama saya dulu katanya. Akhirnya saya follow up, saya bilang nih warisan bentar lagi udah habis nih, kalau bisa ambil sekarang katanya, biar masih
dapat warisan karena bagus banget produknya kan bilang kan. Oke katanya, soalnya mama saya masih bandingin sama yang lain. Dia banding sama Alias juga. Ada agent pro juga dari dia prospek dia juga. Sampai agentnya bilang, kamu jadi agent aja katanya ke mamanya. Dapat komisi 50%. Nanti kalau ada medical segala macam saya temenin ke Pontianak. Sampai segitunya loh, saya di Jakarta. Jadi dia udah hampir masuk juga sama bank dan lain-lain, tapi anaknya bilang jangan dulu. Saya tanya teman saya dulu. Nah, saya juga akan terlalu berharap karena agak cerita ada kuliknya kenapa saya agak gimana follow up. Karena nih nasabah saya ini mantan saya. Istri saya udah tahu ya, jadi dia udah teman dekat sama mantan saya ini. Udah teman dekat, sering cecetan juga. Jadi Coba cek nilainya. Jadi kenapa saya agak takut ya kalau mamanya? Karena waktu saya pacaran sama anaknya, saya pernah ditelepon sama mamanya, dimarahin. Kamu jangan deketin anak saya ya, anak saya masih mau sekolah belum. Jadi saya agak trauma sama mamanya. Singkat cerita, anaknya tiba-tiba, saya masih ingat makanya kita baru pulang dari apa, saya ingat malam-malam. Anaknya chat WA saya, Kong katanya, Kong, oke ya, ajuin punya mama saya. Oke, ajuin yang mana ya? Bilang ya. Kalau bilang kalau misalnya yang nggak medikal yang mana? Bilang, oh 1M bilang. 1M sih nggak medikal, yaudah itu aja. Tapi setelah pikir-pikir kan 5M di 2 orang kan kena prestis ya. Jadi kalau prestis itu nggak kena medikal. 10M, 5M, tapi TTI-nya berbeda. Jadi nggak kena medikal, teman-teman. Jadi saya bilang, oh ini ada program bagus nih, ada prestis. Khusus nama prestis, karena ambilnya segini di atas 500 juta, itu nggak kena medikal. Saya bilang, oh ya udah katanya, ajuin aja yang 5M, 300 juta, total 600 jutaan teman-teman. Ajuin aja katanya kan. Waduh, deg-degan nih, saya malam-malam ya, saya lagi duduk bengong nih di kamar sebelah, istri saya udah mandi, kok belum mandi katanya kan? Saya gitu, closing udah 600 jutaan bilang, wah itu kita kaget teman-teman. Kaget sebentar sih, habis itu kita nggak tahu nih, kan bayar kan? Ya minimal udah seneng lah, udah seneng. Akhirnya saya ajak ketemu anaknya, jadi dia lagi di Jakarta, saya minta tanda tangan sama anaknya. Kita ketemu di Starbucks, sama istri saya juga, ngobrol. Jadi nggak enak dong ya, saya pergi sendiri, ketemu kan gak enak, saya mau istri dong. Karena saya udah bilang istri saya, ini. Ternyata mereka nyambung, ngobrolnya nyambung. Jadi teman dekat lah, jadi kita ngobrol, tanda tangan juga lancar ya, dan preminya juga lancar. Ya singkat cerita nggak kena medical dan dibayar sekitar 600 juta teman-teman. Puji Tuhan itu cash pertama saya, big cash bayar tahunan issued, dan itu jadi bikin saya dapat startup pertama kali. Berawal dari angka. Nah, jadi di sini kok yang mantannya masih ada ada berapa mantan? Nah, coba samperin. Satu-satunya orang yang dari ngomong mantan istri dulu doang. Tapi sini kok, istri saya malah nanya, kamu mantan ada berapa? Coba samperin katanya. Serius, dia ada berapa mantan kok kayak katanya, mana katanya, samperin katanya kan. Yang penting kalau Mantan. istri saya luar biasa teman-teman, istri saya luar biasa. Saya sampai temenin klien ya, sampai subuh pernah pergi ke Mimi karaoke. Jadi saya ada nasabah yang pernah closing 80 jutaan per tahun. Jadi kalau lumayan gede perut saya ya. Jadi saya bilang nih, lingkungannya oke nih, gue bilang boleh nggak saya pergi nongkrong misalkan sampai subuh, gue bilang kan, istri saya izinin loh. Yang penting hasil omset katanya, siap gue bilang. Kalau mantannya bingung semua. Yang penting komunikasi teman-teman. Yang penting komunikasi. Jadi kalau misalnya istri saya nggak perasa sama saya ya nggak mungkin izin kan. Jadi yang penting kita komunikasi lah, kita butuhnya apa dan lain-lain. Yang penting. Oh, Pak Rikson memang banyak. Weh, kinclong loh, glowing, skincare apa tuh? Oh sekarang, olesan dari Bude ya bro ya. Lanjut. Ini saya sampai jam berapa ya? Jam 12 Sampai sore. Bentar lagi ya? Wah saya mesti cepet ini. Oke, singkat cerita teman-teman ya. Jadi ini goal saya cash 2025 150 juta, puji Tuhan sesuai dengan yang saya bikin itu komisi sama bonus lain-lain kurang lebih segini teman-teman.
luar biasa ya. Jadi, kita juga bikin goal juga ya tulis aja nanti bikin goal lah, akhirnya kecapai gitu. Jadi sebelum 2020 kita udah terkumpul gitu untuk biaya rumahnya. Nah itu yang bawah ya, yang bawah kalau teman-teman lihat tas keren 100 juta itu request dari istri saya mau tas katanya. Jadi ada titipan tuh dari istri saya. Serem ya, saya juga serem kok. Oke, next lagi. Nah ini ya, ini dari gue teman-teman. Biasanya jalannya ke Bali, ke Bandung ya, puji Tuhan bisa ke Eropa. Next, ini saya cepat aja teman-teman. Ya ini pertama kali kayak ke Amerika teman-teman, Starbucks sama istri juga. Nah ini ada cerita menarik, ini saya cepat aja ya. Jadi kalau orang Kalimantan ke Amerika, biasanya dikira pergi kerja. Jadi pas saya upload ke Amerika, teman saya banyak cek, oh kamu kerja di mana? Kamu kerja ke Amerika ya? Bla. Sorry, saya pergi jalan-jalan juga. Agak sombong ya. Nah di sana saya ketemu teman saya yang kerja udah lama di sana. Saya di sana kerja, teman saya ada kerja di sana, jadi chef di sana di Peninsula bintang 5 ya. Jadi dia punya mobil sport, saya keliling New York itu pakai mobil dia diajak di sana. Nah teman sekolah saya ini, papa mamanya itu kenal sama papa mama saya juga karena dia bisnis tekstil. Jadi pas mama saya pergi ambil barang di sana, papanya ngomong ke papa sama mama saya, anakmu pergi ke Amerika ya kemarin ya? Kerja atau gimana katanya? Oh enggak, pergi jalan-jalan katanya. Wah gini. Jadi udah mulai agak sombong nih bapak saya. Jalan-jalan saya nggak kerja. Wih hebat juga ya gini ya gitu. Jadi papa sama mama saya sekarang mulai bangga lah lihat hasil kita kan. Sekarang kalau tiap pamer ke teman-temannya ya, oh anak saya habis jalan ke sini, jalan sana, kemarin ke Swiss katanya kan gini. Jadi cara dia bangganya kayak gitu teman-teman. Ya dia nggak pernah sih ngomong saya bangga sama, nggak pernah karena orang tua di Kalimantan agak gengsi ya. Tapi cara mereka support kita tuh bangga sama kita dengan cerita ke teman-temannya gitu. Jadi itulah kalau orang tua zaman dulu ya. Ya ini sama istri saya juga. Next, ini coba aja ada nih, ini saya coba aja teman-teman 5 tips dari saya. Ini saya bikin materi ini waktu itu saya mau promosi ke AD ya teman-teman. Jadi ada yang pertama awareness. Next. Jadi awalnya itu bulan Februari tahun waktu saya sebelum promosi ke AD 2022 itu kan lagi COVID ya, saya kena isoman sebulan. Pas isoman itu saya lagi ngecek tiket mau jalan kemana, ke Sumba kan. Saya sering jalan-jalan karena COVID nggak bisa kemana-mana ya, jadi saya mau pergi jalan-jalan aja nggak bisa proses dan lain-lain. Terus karena mau beli tiket itu pasti pakai kartu kredit yang promo, jadi dapat tiket murah tuh. Saya kontak teman-teman saya. Salah satunya si Demis, jadi ada kartu kreditnya, saya bilang mau pinjam dong, mau beli tiket, bilang kan ke Subang. Terus dia ngomong, lu udah achieve apa katanya? Awal tahun udah mau pergi jalan-jalan, emang udah achieve apa? Ada aja lu belum achieve kan? Tiba-tiba saya ketampar teman-teman sama omongan dia. Lu kalau misalnya, lu LAC udah beres belum? Waktu itu masih LAC ya? Belum, bilang. Sisa berapa? Sisa sekian juta, bilang. Ya udah kerjain katanya, lu udah beres belum? Baru gua pinjamin kartu kredit, baru lu berpergi jalan. Lu belum achieve apa-apa udah mau pergi jalan. Tiba-tiba saya ketampar, iya juga ya. Kok saya udah mikirin jalan-jalan gini ya. Ya akhirnya saya coba kejar teman-teman LAC, puji Tuhan ke achieve selama 4 bulan berturut-turut achieve ya teman-teman karena diingetin sama teman saya gitu. Nah teman-teman kadang kita sudah sering diinfo nih, tapi kenapa nggak sadar gitu? Kenapa nggak dijalanin? Mungkin leader-leader teman-teman sering kasih tahu, oh kejar promosi ini, kejar kontes ini. Karena kita anggap, ya adalah nanti kalau nggak achieve ya udah gitu kan. Kita udah sering diinfoin gitu loh, tapi kenapa kita nggak sadar? Padahal itu penting loh. Saya baru sadarnya setelah saya achieve LHC, ternyata, oh iya ya, lumayan loh, per 3 bulan achieve dapat 4 juta. Per 3 bulan achieve lagi 4 juta lagi. Jadi total 3 kali 4, 12 juta setahun saya dapat dari itu. Ternyata lumayan juga ya. Kok selama ini saya nggak ngejar gitu loh. Kemana aja gitu, kenapa nggak sadar gitu. Nah teman-teman mungkin sadar nggak promosi itu penting? Dulu saya anggap itu ya kalau nggak promosi ya udah tahun depan masih ada, tahun depan masih ada, akhirnya menyesal ya jadinya lama promosinya. Tapi kalau teman-teman sadari, wah penting banget teman-teman. Star Club kalau masih agent sama Star Club udah AD, komisinya beda loh. Komisinya beda. Teman-teman sadar nggak AAD itu offering-nya 45% tambah ekstra 25%. Teman-teman sadar nggak? Kalau agent komisinya hanya 30%. Tapi kalau teman-teman udah AD ditambahin lagi offering 45% plus 25%. Apalagi yang udah AD offering-nya 70% plus ekstra offering 30%, total 100%. Teman-teman sadar nggak? Saya selama ini kadang nggak sadar
gitu kasih tahu gini-gini. Ternyata yang disadari dari orang lain. Jadi penting banget kita di sini apalagi Enrix ya, ini keren banget agensinya. Tadi saya udah ceritain juga, kita di sini saling support ya. Jadi teman-teman penting banget lingkungan komunitas, siapa teman-teman bergaul sama siapa itu penting banget. Karena lima teman terdekat teman-teman menentukan 5 tahun ke depan seperti apa. Jadi sering-seringlah nempel sama Ko Acung sama Ko Risong, sering-sering nempelin. Kalau bisa nginep bisa nggak apa-apa kalau bisa. Rumahnya udah gede soalnya. Apalagi Ko Acung lagi bangun ya Ko ya. Waduh, harga keramiknya aja udah bisa lunas rumah saya. Lu ngomong apa kayak gitu aja. Nice. Jadi oke. Oke, next. Bisa coba aja tuh asisten kerja. Ya teman-teman mungkin udah tahu ya buat sistem kayak sekarang. Kalau saya waktu itu bikin table ya, saya mau kejar apa, kurangnya berapa, mau hariannya berapa, kalau hariannya flyer konteksnya saya tempelin di Excel saya. Jadi biar saya ingat terus. Jadi tiap hari saya lihat, oh saya kurang segini gitu. Libatkan leader buat bantu pantau ya teman-teman. Jadi waktu itu saya pakai Google Sheet ya. Google Sheet itu kan online ya. Jadi saya kirim link ke leader saya, dia bisa bantu lihat, bantu pantau. Oh saya kurang ini gitu. Jadi libatkan leader. Jadwal kerja catat di kalender, notif reminder, follow up pusat, nasabah dan branding. Jadi saya kan tipe orangnya sanggup itu agak lupa ya. Saya orangnya agak lupa. Jadi bagaimana saya cara untuk ngatasinnya? Jadi saya pakai reminder di HP. Jadi misalnya saya sekarang mau sharing di sini. Saya udah bikin notes itu di bulan tanggal segini, sharing di Enrix. Alarmnya sehari sebelumnya saya bikin, sejam sebelumnya saya bikin. Jadi kan kita kemana-mana selalu bawa HP ya. Jadi sehari sebelumnya saya udah ada notif muncul. Oh besok saya mesti sharing di sini. Yaudah saya tinggal sharing materi dan lain-lain. Pas hari H, setengah jam sebelumnya alarm saya juga udah muncul notif saya. Oh oke, saya mesti OTW dan lain-lain. Jadi itu cara saya, karena orangnya agak lupa. Jadi kalau mau follow siapa dan lain-lain, saya mau prospek siapa, mau follow apa, saya selalu catat di kalender, di HP. Kalau di buku, ya kalau teman-teman nyaman di buku silakan ya teman-teman. Kalau saya nyamannya di HP, karena kita kemana-mana selalu bawa HP, selalu lihat HP. Gitu. Jadi kalau ada notif saya lihat, oh iya, udah ada ini nih, jadi sini kalau lakuin. Oke next. Selling ya branding, proses follow up ya teman-teman. Mungkin teman-teman sini udah jago lah, apalagi udah ada pakarnya sih jualan. Ya usahakan ada posting ya di Solid Insurance di sosial media, karena penting banget teman-teman kita branding di sosial media. Dulu saya masih agent ya, gak ada tuh namanya branding di sosial media, mesti ketemu orangnya dulu, kenalin saya kerja di sini bla 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 gitu. Kalau sekarang udah enak, tinggal posting di sosial media, di Instagram, di Facebook, udah tahu oh kita udah agent gitu, tinggal rajin aja bikinnya, bukti klaim dan lain-lain gitu. Nah saya pernah closing dokter spesialis ortopedi Silom MRSCC itu gara-gara saya posting di Instagram teman-teman. Jadi saya masuk ke komunitas basket. Ini dokter ini juga main di sana. Kita nggak pernah ngobrol gimana, ketemu main. Dia juga agak jarang main ya. Jadi cuma follow di IG doang lah. Di grup juga nggak pernah komen-komen apa-apa. Tiba-tiba awal tahun kemarin dia ngechat, kok katanya, mau tanya dong asuransi bla 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 gitu kan ya. Dia tanya di Instagram, terus lanjut ke WA. Terus dia nanya, bro lu bagusnya asuransi apa kok ya? Indonesia AIA atau Allianz? Ya jelas lah, kemudian lah ya. Masa saya bilang asuransi lain ya? Kan gak lucu. Dia tanya gitu. Tapi saya gak mau gitu. Saya bilang, sebenarnya semua asuransi sama aja kok, bagus. Yang penting lu percaya sama agentnya. Karena mau sebagus asuransinya, kalau agentnya gak bantu servis ya cuma lu bakal kebingungan sendiri juga. Yang penting agentnya. Oh iya benar-benar. Saya udah mau basic saya sih. Emang yang penting agentnya kita kenal gitu. Ya udah kok, saya ambil aja sama kamu. Jadi sekeluarga 4 polis. Total sekitar 6-7 jutaan ya satu keluarga. Itu berawal dari story teman-teman. Sering posting. Saya nggak kepikiran malah mau prospek dia, karena dia dokter, jadwalnya sibuk. Saya juga masih ada skill mau prospek dokter ya. Apalagi dia dokter ortopedi. Jadi dia yang kontak saya. Karena dia tiap saya posting selalu lihat story saya, selalu lihat. Jadi setiap saya posting apa dia selalu ada dia gitu. Mungkin dia udah kedokterin sama postingan saya, jadi akhirnya dia cari saya gitu. Puji Tuhan bisa closing dari sana teman-teman. Jadi branding itu penting menurut saya. Branding itu penting. Ya pinter-pinteran teman-teman brandingnya lah. Asal jangan tiap hari flyer udah terus ya dicampur-campur. Mungkin aktivitas sehari-hari dan lain-lain. Dan banyakin komen-komen story yang ada di Instagram teman-teman. Jadi bangun hubungan juga bisa dari sana. Dulu kita mau bangun hubungan mesti ketemu orangnya langsung ke toko. Sekarang kita komen-komenin story dia aja udah bisa bangun hubungan bahasa basi gitu.
Harus follow up, jangan main mikir ya teman-teman. Ini kelemahan saya. Jadi biasanya habis prospek lupa follow up, gak enakan. Dia mau atau enggak ya, jadi saya punya belajar dari Koeder ya, Koeder bagus banget. Saya tanya kok kalau mau gimana ya, saya gak enakan orangnya soalnya. Saya juga gak enakan kok, tapi gini kok katanya. Setelah lu prospek, lu izin dulu sama orangnya. Kok Ci, saya izin ya. 3 hari ke depan saya izin follow up ke Koko Cici ya. Mau Koko mau atau enggak terserah. Yang penting saya izin follow up. Yang penting Koko info ke saya gitu. Karena saya orangnya gak enakan Ci, kok. Makanya saya izin dulu ya, nanti 3 hari ke depan saya izin follow up ya. Nanti kalau misalnya nggak oke atau oke, kabarin aja. Saya izin follow up Ci ya. Oke kan? Yuk, tinggal bikin note, 3 hari kemudian saya follow up dia. Jadi pas follow up itu saya udah nggak ada perasaan gak enak, karena saya udah izin. Nah itu cara saya mengatasi itu teman-teman. Nah selama ini saya habis prospek nggak pernah jarang follow up, karena gak enakan. Oh ini mau atau enggak ya? Oh kayaknya lagi sibuk nih kayaknya dia nih. Oh kayaknya anaknya lagi lahir. Anaknya lagi sibuk, anaknya lahir kan. Anaknya lagi sibuk nih. Oh tetangga lahirkan nih gini-gini ya. Jadi itu cara saya untuk mengatasi. Spontan aja teman-teman, nggak sampai mikir. Jadi pas notif udah muncul, oh ini harus follow up ini, udah langsung follow up. Jadi nggak sampai mikir dia mau ngapain, mau lagi ngapain atau enggak. Yang penting cek aja dulu. Kita nggak tahu dia bakal seperti gimana. Oke next. Oke, ini video sedikit ya. Nah, kita harus menilai. Gua melatih diri gua untuk punya kemampuan mental mengalahkan. Bayangin jam 5 pagi, orang masih pada tidur. Gua duduk, kadang-kadang bangun jam 5 pagi, gua duduk di tempat tidur berpikir keluar nggak. Terus kadang-kadang mikir ganti baju dulu. Nanti kita lihat. Ganti baju, pakai sepatu nggak? Pakai sepatu aja dulu, kita lihat apa yang terjadi. Pakai sepatu, keluar nih. Ada keluar dulu dari depan rumah dulu, nanti kita lihat apa yang terjadi. Sampai depan rumah, stretching, masa kalian habis lah. Itu tuh gue latih. Gue melatih kemampuan gue melatih mentalitas gue untuk punya kemampuan untuk mengalahkan. Karena gue tahu, kalau gue yang mau minta aja kalah, gue gak akan siap berhadapan dengan dia. Suruh bertanya-tanya kan, kenapa orang lain teman-teman udah pada sukses dan muda? Mungkin jawabannya itu. Karena lu gak mampu untuk bersaing dan bertarung sama kehidupan. Gimana mau bertarung sama kehidupan? Sama diri sendiri aja gak bisa menang. Gua bagus banget ya teman-teman ya. Kalau sama pun aja kita nggak bisa melawan, gimana kita mau hadapi kehidupan? Mau prospek aja masih menentang. Apalagi sekarang lagi musim ber ya, musim hujan ya. Oh jujur enaknya tidur teman-teman, bangun siang. Enaknya. Tapi luar biasa teman-teman, beri aplaus teman-teman hadir di sini. Itu luar biasa. Tadi kita udah belajar sadar apa yang kita ingin capai. Kita udah punya, tentu udah tahu nih punya sistem kerja, solusinya udah tahu. Tinggal lakukan dengan komitmen dan konsisten teman-teman. Lakuin aja. Nah kenapa wajib ikut training sistem seperti ini, seminar? Ya untuk mempertahankan komitmen dan konsisten teman-teman. Makanya penting ikut acara tiap hari Sabtu, hari Senin, ada meeting leader. Karena itu untuk bikin kita keep konsisten teman-teman. Itu yang penting. Baca buku. Kalau teman-teman baca buku ya, dia suka banget baca buku ya. Saya juga jadi reminder waktu habis sharing dari poin-poin Edison, saya mulai baca buku lagi karena kayaknya buku itu buat bikin kita selalu on track lah kalau baca buku gitu. Follow the system, ya follow the system kayak gini lah teman-teman acaranya. Jadi itu supaya kita tetap keep konsisten sama goal kita. Nah, apalagi udah mau akhir tahun nih, nah teman-teman coba dipikirin lagi goal teman-teman dari awal tahun seperti apa. Masih ada waktu teman-teman. Biasanya bulan-bulan gini banyak miracle-nya. Next. Support system. Nah ini terakhir teman-teman, minta support dari leader, jangan ngeyel. Kenapa jangan ngeyel? Karena dulu saya ngeyel. Yang ditelepon saya nggak mau angkat karena enak sama leader saya dulu. Tapi kuat akhirnya, makanya lama promosinya. Jadi tiap dia kontak telepon, saking enaknya teman-teman, saya kasih ke cici saya, Ci, kamu jawabin bilang saya lagi mandi. Sering saya kayak gitu. Jadi kalau sekarang tuh, kalau cici saya ketemu sama Ko Henry, dia selalu ketawa. Kalau lu masih ingat nggak? Dia telepon gue yang angkat aja. Kayak kok selalu nggak mau angkat telepon lu katanya kan alasannya selalu pergi mandi ya. Akhirnya keluaran juga ya teman-teman. Jadi jangan ngeyel. Kalau Ko Acong telepon, Ko Adisa telepon jangan ngeyel teman-teman. Karena berkat mereka lah kita bisa sampai di sini. Berkat kita lah kita bisa sampai di sini. Nah, ini pas saya udah mulai sadar ya. Ini saya dipesan soalnya sama Ko Acong, sama Ko Adisa dipesan.
Ya waktu saya mulai udah sadar ya teman-teman, jadi pas awal tahun saya bilang, kok saya mau promosi ke AD, saya mau start club, dia bilang kan, kontes LAC, LAB saya mau kok, bilang kan, tolong support gua kok ya, oh kalau gini, oke yang penting ini. Jadi saya minta support sama leader saya. Kalau dulu tuh saya ya komunikasi ada lah, tapi yang enggak yang langsung kok support gua tuh enggak gitu. Tapi sekarang saya selalu izin sama Kohendik, kok support gua yang gua mau chip ini. Nah ini waktu saya mau ngejar AD, mau ngejar double startup sama promosi ya. Jadi begitu tahun lalu saya bisa kesempatan double startup ya karena support dari leader saya juga gitu, dari Kohendik. Jadi teman-teman kalau yang leadernya masih kontak, masih ingetin, masih ini, bersyukurlah karena ini demi kebaikan teman-teman. Kalau bukan karena mereka ya kita nggak bakal, karena di sini kita ada bos. Kalau bukan karena leader yang ingetin ya siapa lagi gitu. Jangan berputar juga ya. Jujur nih saya juga berputar orangnya kan ya. Makanya kita lawan gitu, kita belajar. Makanya ekosistem kayak gini kita nambah pengetahuan, nambah ilmu gitu. Di reminder lagi. Nah ini terakhir saya teman-teman. Next ada nikmatilah segala proses, nikmatilah segala ketidakpastian ini. Sadarilah bahwa kesulitan dan tantangan ada untuk membantu menjadi lebih baik. Sadari teman-teman mungkin ini sempat ditolak, di PHP-in, sadari teman-teman, karena mungkin itu yang bisa membantu teman-teman menjadi lebih baik. Jangan berhenti berjuang, jangan berhenti bersyukur, jangan berhenti percaya. Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih teman-teman, maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, dari saya. Thank you. Strong gitu ya teman-teman, karena udah jam segini kita singkatin aja, ada yang mau bertanya dua penanya aja kali ya Pak. Oh, bagaimana caranya pergi bisnis kelas dulu? Oh enggak dong, pakai pers, kalau bukan main juga enggak bisnis kelas baru sekali dong, kemarin lagi bisnis kelas. Kok tahu ya dia? Dia Lu apa? Lu Panjaitan temen gua. Hah? Lu Panjaitan temen gua. Widih, menteri. Ya, kenapa di sini Pak ada yang mau bertanya? Pak Erik dong. Keluarga Kalau ada yang mau nanya nih, kalau belum ada yang mau nanya, gue dari jangan. Kok mau tanya kok? Kok kan tadi udah cerita ya Pak ya. Kalau Kok tuh berjuang buat promosi sampai dengan bisa ada itu kurang lebih 3 tahun. Ya. Kenapa Kok bertahan di bisnis ini? Kayak mungkin kan selama perjalanan itu Kok ada mikir kayak ini tentang bisnis gua, kayak gimana mendur atau apa? Karena lihat mungkin ada yang lain cepat promosinya atau apa? Apa yang membuat Kok tuh bertahan sampai akhirnya Kok bisa promosi? Oke, ini banyak banget yang bertanya ini teman-teman. Saya sempat bikin slide itu cuma saya hapus. Alasan saya bertahan itu apa? Setelah saya pikir-pikir lagi, ternyata alasannya ya simple sih, karena nggak ada modal di sini kan ya. Saya pengen sukses, tapi nggak ada modal. Nah, mau bisnis apa gitu? Kalau mau buka toko kan mesti pakai modal, sedangkan saya nggak ada modal. Nah, di Prudential saya nggak perlu modal. Banyak yang udah sukses di sini nggak pakai modal. Jadi saya ada keyakinan. Jadi yang bikin saya bertanya, saya ada keyakinan sampai sini saya tuh bisa gitu. Cuman males aja gitu, nggak tahu caranya, masih bermutar dan lain-lain. Jadi saya yakin di sini tuh bisa, tambah modal tuh bisa gitu loh. Cuman mungkin karena saya masih agak bermutar, masih ada gini-gini lah. Jadi itu kelemahan saya, namanya itu masih gaji waktu itu ya, masih muda. Jadi masih ada malas-malasannya gitu. Jadi jangan ditiru teman-teman ya, positif bukan negatif. Jadi saya punya keyakinan bahwa ini bisa, cuman belum tahu aja caranya waktu itu. Makanya saya lakuin terus gitu. Pertama karena nggak ada modal dan ya saya udah lihat lah banyak leader saya, Kohendik, leader yang lain udah sukses. Saya tinggal lakuin aja apa yang mereka lakuin gitu. Tinggal konsisten aja, gitu. Tinggal lakuin aja. Ya kenapa saya nggak lakuin ya kembali lagi ya karena itu bermutan dan lain-lain. Ya. Makanya goal itu harus gede teman-teman. Selain goal harus gede ya goal itu harus kalau bisa berhubungan dengan orang terdekat kita supaya kita bisa lebih sadar kalau kita nggak bisa nunggu waktu, nggak bisa mudah-mudah gitu. Saya kenapa bisa lama ini ya karena saya menganggap waktu itu ya nanti juga bisa lagi, Padahal kalau teman-teman sadari waktu itu penting banget teman-teman. Saya nggak, kalau saya tahu kalau papa saya bakal
kalau saya tahu nih papa saya bakal stroke, nggak bisa berjalan lancar, mungkin saya bisa lebih maksimal lagi untuk kerja. Ya cuma kan kembali lagi karena waktu itu belum sadar. Makanya teman-teman sadarin dulu kenapa teman-teman ada di sini, sistemnya gimana, jenjang karirnya gimana, teman-teman sadarin dulu. Saya udah sadar soal jenjang karirnya, cuma ya di etos kerjanya aja yang kurang gitu. Makanya saya masih sampai sekarang juga masih belajar ya, masih belajar dari Ko Acong, Ko Erickson, wah itu luar biasa, Ci Pingping, wah prestasinya luar biasa. Jadi ikut sistem lah, itu bikin kita bertahan. Kalau nggak ikut sistem ya mungkin 2-3 tahun ya. Jadi saya ikut sistem sih teman-teman, salah satunya itu. Oke, thank you kok ya. Sama-sama. Ya, teman-teman